Nah, ini mulai ngeri-ngeri sedap nih Mas Ersu. Di dalam BAP Joko Chandra dia menjelaskan, ya kan, bagaimana dia mau diperas katanya pada waktu itu, gitu loh. Uang 540 miliar itu oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengeksekusi itu minta uangnya dibagi dua, jadi 270 M, 200, dan ini melibatkan tokoh-tokoh. Nah, itu yang dimaksud salah satu dalam pembicaraan itu, diantaranya itu, gitu Mas Ersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Beberapa waktu yang lalu tuh publik gempar ya dengan diskon gila-gilaan hukuman Pinangki. Ini jaksa yang terlibat dalam kasus Joko Chandra dari 10 tahun jadi 6 tahun, jadi 4 tahun. Ada diskon 6 tahun. Nah, tapi pada kasus yang sama, padahal klasternya berbeda, yakni mantan kepala divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte itu dia oleh Pengadilan Tinggi Jakarta vonisnya dikuatkan. Sebelumnya dia jatuhi vonis 4 tahun penjara karena katanya dia menerima suap dari Joko Chandra, dan tetapi Pengadilan Tinggi tetap memvonisnya 4 tahun. Nah, kasus ini sangat menarik. Mengapa ada perlakuan yang berbeda? Apalagi kemudian lewat pengacaranya Irjen Pol Napoleon Bonaparte itu kemudian mengadukan ke komisi yudisial, para majelis hakimnya di pengadilan tingkat pertama. Saya akan mengajak Anda wawancara dengan pengacara dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Bung Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Erzu, sehatkah? Alhamdulillah, penting ini. Yang penting betul ya. Di tengah COVID menggila. Nyebutnya Pak Napoleon itu sudah Irjen Pol Purnawirawan atau masih Irjen Pol? Oh, masih aktif ya, masih Irjen polisi. Ya, masih aktif. Nah, kenapa kemarin Pak Napoleon ini melaporkan ke ke komisi yudisial, maka majelis hakimnya? Mau siap bongkar-bongkar kasus nih? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hersu. The point ya, the point. Hersu Beno Point, FNN saja ya. Hersu, ya. Channelnya sangat bersyukur saya pada sore hari ini dapat berdialog orang yang paling populer di media sosial saat ini. Oke. Ya, pertama gini, Mas Hersu, saya itu diminta oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte untuk menjadi kuasa hukumnya dalam rangka dia tidak terima atas putusan pengadilan tinggi, yang putusan pengadilan tinggi itu memperkuat putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dia dihukum 4 tahun dan dikuatkan 4 tahun juga. Nah, oleh karena itu saya mempelajari seluruh dokumen-dokumen yang ada. Di samping itu juga saya mengirim sesungguhnya tim dari kantor saya, setelah kasus ini mencuat di muka publik dan sampai ke persidangan, ada staf di kantor saya itu biasa mengikuti persidangan-persidangan yang ada di Jakarta Pusat, baik sidangnya Napoleon Bonaparte maupun sidang terdakwa-terdakwa lain. Memang dari awal kita melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang luar biasa dalam proses persidangan ini. Akan tetapi karena kita sifatnya adalah penonton, pengamat ya kan, tidak bisa juga kita bisa masuk dan memberikan masukan dan saran-saran. Dan apalagi Pak Napoleon Bonaparte-nya kan tidak minta. Kita itu kan pantangan. Lawyer itu tidak boleh menawar-nawarkan diri, menawarkan ini. Ya, walaupun banyak sekali sekarang lawyer yang menawarkan diri. Itu pantangan betul itu. Bagi seorang lawyer itu menawar-nawarkan jasanya. Nah, oleh karena itu setelah saya lihat baca seluruh dokumen-dokumen yang ada maupun fakta-fakta persidangan yang ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terlebih dahulu kepada Napoleon Bonaparte, karena saya ini kan masuk juga kategori orang yang anti korupsi, mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu menarik itu. Kenapa kok tiba-tiba Anda bantu? Nah, karena itu saya harus meyakinkan betul dan diyakinkan betul oleh calon klien saya bahwa dia tidak terdapat
tidak terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi ini. Nah, salah satu adalah itulah yang saya lakukan investigasi dari sejak awal seperti itu. Yang kedua, tentunya sebelum saya menandatangani surat kuasa, dan saya minta betul kepada dia untuk meyakinkan saya bahwa dia tidak terlibat dan tidak terima uang, seperti itu. Dan bentuk untuk meyakinkan kita itu kan kalau yang paling akhir itu kan sumpah, ya kan. Jadi pakai sumpah juga ini, kayak sumpah. Oh iya dong, saya kalau itu harus sumpah, ya kan. Dan disaksikan oleh sahabat kita lah, gitu kan. Ada sahabat kita, saya tidak perlu sebut namanya, ya kan. Dan dia juga memperkenalkan, dan dia juga yang menghubungkan saya seperti itu. Dan karena itu saya mulai melakukan investigasi. Jadi Anda setelah saya melakukan investigasi, yakin gitu ya, Bang Yani ya, karena Anda sudah sumpah Al-Quran, yakin bahwa dia bicara benar. Padahal banyak sekali pejabat kita yang sudah disumpah oleh Al-Quran dan sumpah semerapai oleh rakyat juga tetap aja bohong ngomongnya. Betul itu. Jadi sumpah, ya kan, saya pasti akan hal yang seperti itu, Pak Mas Hersu, dugaan saya. Karena banyak betul sumpah ini hanya menjadi lip service, ya kan, lip service hanya sebagai seremonial dalam rangkaian sumpah-sumpah jabatan seperti itu. Tapi kan kita lihat pada waktu sumpah jabatan, ya kan, apalagi saya di DPR kan, pernah juga disumpah rame-rame seperti itu. Itu kan kita tidak melihat langsung gestur, ya kan. Terus bagaimana orang itu bersumpah dengan sungguh-sungguh, ya seperti itu, sehingga kita mendapat keyakinan bahwa betul ya tidak bersalah. Di penjara ini ya, disumpahnya ketika beliau ini sekarang di penjara. Oh ya, pada waktu itu dia konsultasi seperti itu. Nah, yang kedua, ada yang menarik menurut saya, Mas Hersu. Sebenarnya kasus Joko Chandra ini kan berjilid-jilid kalau mau kita lihat. Nah, kita lihat aja ini yang kasusnya Pak Napoleon Bonaparte. Dia kan sempat diwawancarai oleh Aiman, Kompas TV, ya. Dan dia mengatakan pada waktu itu akan dia bongkar pada waktu dikejar oleh Aiman, ya. Bagaimana, apakah terlibat dan siapa saja yang terlibat dan sebagainya, saya akan bongkar semua itu di pengadilan nanti pada waktu pemeriksaan di pengadilan. Tapi saya lihat peristiwa itu tidak terjadi, gitu loh. Nah, setelah saya tanya kenapa peristiwa itu tidak terjadi, nah, dia menyatakan dia sudah mengajukan permohonan kepada majelis hakim pada waktu itu, karena dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam hal ini suap, maka dia akan punya hak pembelaan untuk menyatakan dia tidak bersalah. Nah, salah satu hak untuk melakukan bahwa dia tidak bersalah itu adalah biasa orang melakukan saksi adecat atau saksi ahli atau kata, dan dia punya bukti yang kuat yaitu berupa rekaman. Nah, berupa rekaman pembicaraan, ya kan, pembicaraan dia bertiga, yaitu Napoleon Bonaparte, Prasetyo Utama, dan Tommy Sumardi. Itu direkam sama dia. Oke, saya ingatkan dulu sebentar ya supaya pemirsa mengikuti ya. Prasetyo Utomo itulah Brigjen Prasetyo Utomo yang Brigjen Prasetyo Utomo, ya. Dan kemudian dia perantara Tommy Sumardi. Tommy Sumardi ini adalah bosnya lah gitu ya. Ini orang kepercayaannya Joko Chandra ya. Ya, betul. Ya, oke. Lanjutkan, silakan. Saya ulas lagi bahwa Prasetyo Utama itu memang orang yang mempertemukan satu kali ya pertemuan itu dengan Napoleon Bonaparte pada waktu itu, seperti itu. Tommy Sumardi itu. Nah, kalau Tommy Sumardi ini kita sama-sama ketahui, ini orang kalau bukan profesinya pengacara, ya kan, bukan profesi apa, tapi warawiri ngurus perkara, apa itu namanya? Tapi sebentar dulu nih, karena Anda sebut nama Tommy Sumardi, dan ini ada kaitannya dengan Joko Chandra di Malaysia. Ya. Ini kalau nggak salah Tommy Sumardi ini kan besannya mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak ya, betul ya? Ya, waduh, betul. Seru. Oke, lanjut. Ini yang menarik ini sebenarnya, ada big picture yang besar lagi nanti itu, ya kan? Ada big picture nanti kita jelaskan nanti berikutnya bahwa betul Tommy Sumardi ini adalah besannya mantan Perdana Menteri Malaysia Najib, yaitu anak Najib laki-laki kawin dengan anak perempuannya Tommy Sumardi. Konon katanya ini keterangan Napoleon Bonaparte, banyak sekali petinggi-tinggi polisi pada waktu perkawinan itu datang ke pernikahannya, yang tidak hadir satu di antaranya adalah Napoleon Bonaparte. Memang dia tidak kenal, tidak tahu baik pada Tommy Sumardi maupun pada Joko Chandra maupun kepada Najib. Wah, ini big fish loh ya, ini Tommy Sumardi ini ya. Ya, betul. Ya. Dan sama-sama kita ketahui kasusnya Najib ini kan sudah juga disidangkan oleh KPK Malaysia,
dan sebagian aset-asetnya, katanya ini menurut informasi yang cukup valid dan cukup dipercaya, yang baru tersita itu ada lebih kurang 15-25%. 1 million DB ya, kasus korupsi besar-besaran di Malaysia. Yang besar-besar 1 MDB pada waktu itu ya. 1 million MDB itu ya, gede banget itu. Oke, lanjut. Ini penting saya ajak untuk mengingatkan kepada pemirsa betapa kasus ini sangat serius dan sangat menarik karena melibatkan nama-nama besar. Oke, silakan lanjutkan. Nah, jadi tentunya dari 85% harta yang masih belum tersempat itu tentu dugaan bagaimana menyelamatkan harta tersebut. Nah, jadi Indonesia lah paling tepat aman ya kan, itu melondri ya, lebih bahasa yang sekarang ini kan melondri seperti itu. Kenapa kan Indonesia banyak sekali melakukan rencana pembangunan terutama pembangunan ibu kota baru seperti itu. Seru, lanjut. Oke. Ya, pembangunan balik lagi. Jadi ini untuk memberikan gambaran di mana posisi Pak Napoleon itu ya. Dalam sesungguhnya kasus besar sesungguhnya ini kan ada kasus yang di Indonesia. Kasus di Indonesia ini juga ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, tahapan kedua, ya kan, dan kasus yang di luar seperti itu. Nah, kita kembali lagi kasusnya Napoleon Bonaparte. Ternyata pada waktu hari yang ini yang kita laporkan ya. Akhirnya setelah itu saya pelajari, wah ini terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Jadi kita melaporkan ke KAI ini bukan minta diskon sebagaimana tadi Mas Hersu, ya kan, pista diskon sebelum masa Lebaran, ya kan. Kawan kita, sahabat kita, YouTuber juga menyatakan diskonnya gila-gilaan, ya kan. Ada yang dari 10 tahun ke 4 tahun itu kan 60% itu. Itu membuat kalau diskon di mall membuat ibu-ibu kalap gitu. Itu diskon besar-besaran. Ya. Di antara itu satu-satu yang tidak menerima diskon gitu adalah dan terus melakukan perlawanan itu Napoleon Bonaparte. Ada apa itu? Apa itu sesungguhnya? Ya. Nah, oleh karena itu saya tanya apa ini. Nah, ternyata ada 3 menurut kami setelah kami kaji berbagai macam dokumen, mendengar suara rekaman, mengkaji dan menginvestigasi itu tentu kita kan harus valid betul karena ini menyangkut menjaga harkat martabat dan keluhuran pengadilan dan hakim, dan itu kewajiban kita bersama. Benteng terakhir pencari keadilan itu kan pengadilan. Maka seluruh stakeholder bersama-sama harus menjaga harkat dan martabat keluhuran pengadilan dan hakim itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah hakim itu sendiri tentunya. Nah, kebetulan saya kan pernah di Komisi 3 Mas Hersu, dan saya kan juga pernah ikut terlibat membuat undang-undang komisi yudisial maupun perubahan-perubahannya. Begitu juga draft undang-undang Mahkamah Agung, begitu juga perubahan-perubahannya. Saya kan ikut terlibat betul. Jadi saya tahu betul suasana kebatinan bagaimana menjaga harkat dan martabat dan keluhuran hakim itu. Nah, setelah kita kaji bahwa ini betul, ini telah memenuhi dugaan, memenuhi unsur bahwa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Napoleon Bonaparte patut diduga keras telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Oleh karena itu tempatnya memang di Komisi Yudisial. Kami datang ke Komisi Yudisial bukan untuk meringankan hukuman Napoleon, tidak. Itu proses yang lain lagi. Itu proses yudisial, dan kami telah membantah semua argumentasi baik hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi di memori kasasi kami dengan menambahkan bukti-bukti yang ada seperti itu. Nah, itu apa yang kita laporkan pertama gini. Tadi saya sudah kemukakan bahwa Napoleon Bonaparte pada waktu diwawancarai oleh Aiman, Kompas TV pada itu akan berjanji buka-bukaan, ya, seperti itu. Dan mungkin kalau kita lihat jauh sebelumnya, pemirsa Hersu sebenarnya ini harus diingatkan kembali. Dulu pernah buka-bukaan juga di Mahkamah Konstitusi, rekaman suara, kasusnya Anggodo kan. Nah, baru tahu ini. Seharusnya memang hakim memfasilitasi, karena hakim itu mencari kebenaran hakiki, kebenaran material, dan mengungkap kasus siapa yang pelaku sesungguhnya, dan siapa otaknya, dan siapa yang menerima aliran-aliran dana yang dialirkan oleh Tumisa Mati, uang yang diduga dari Joko Chandra tersebut. Seperti itu. Nah, oleh karenanya kami pelajari, ternyata hakim pada waktu Napoleon Bonaparte meminta untuk membuka video rekaman atau suara rekaman itu, percakapan itu, pada awalnya hakimnya setuju. Sehingga hakim itu memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan pihak-pihak yang terlibat di dalam pembicaraan tersebut.
Siapa pihak-pihak di dalam pembicaraan itu? Satu, ada Napoleon Bonaparte, ada Prasetyo Utama, ada Tommy Sumardi. Napoleon udah senang sekali dia sebagai terdakwa. Ini kesempatan dia untuk melakukan pembelaan dan sekaligus membersihkan namanya seperti itu. Tapi apalah cur ya seperti itu, pada sidang yang telah ditentukan, ternyata jaksa tidak menghadirkan sebagaimana perintah oleh majelis hakim tersebut. Mulai dengan alasan bahwa tidak ada di BAP dan lain sebagainya, dan diragukan dapat rekaman itu bagaimana dan lain bagaimana seperti itu. Nah, hakim sekali lagi tetap meminta. Ya. Nah, pada waktu sidang yang berikutnya tetap juga tidak bisa dihadirkan dan tidak juga bisa dibuka. Yang namanya rekaman itu sebenarnya bisa membuka kotak Pandora sehingga bisa tahu nanti ada berbagai macam klaster-klaster. Kalau kita lihat kasusnya Joko Chandra ini kan terdiri berbagai macam klaster seperti itu. Nah, tidak dibuka, hanya hakim yang meminta saja, ya sudah serahkan kepada kami saja. Artinya, nah ini artinya kalau dalam undang-undang tindak pidana korupsi dia bisa dianggap menghalang-halangi hakim ini, menghalang-halangi dalam rangka membuka kasus itu secara keseluruhan. Itu yang disebut dengan obstruction of justice seperti itu, dan itu ada pidananya sesungguhnya. Ya, dan ini kita minta sesungguhnya Komisi Pemberantasan Korupsi harusnya, kan laporan kepada KPK ada cukup banyak juga, seharusnya KPK juga ikut join kan, ambil seperti itu. Itu yang pertama yang kita laporkan, Mas Hersu. Yang kedua, ini kan Napoleon Bonaparte ini kan didakwa tadi sebagaimana dikemukakan, terima uang, ya kan, total uang itu 7 miliar rupiah dari yang nama Sumardi. Sumardi dari yang namanya Joko Chandra. Nah, itu kan pernyataan dan statementnya Tommy Sumardi yang sesungguhnya di dalam pembicaraan itu sudah dia bantah semua dan dia menyatakan seperti itu. Sayang rekaman itu kan tidak terbuka. Nah, dengan memberikan tahapan-tahapan dengan tanggal-tanggal yang sudah dikemukakan sama si Tommy Sumardi di pengadilan. Tapi sayangnya tidak ada pernyataan Tommy Sumardi ini didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain. Jadi tidak ada satupun keterangan, termasuk yang namanya Prasetyo Utama itu menyatakan tidak seperti itu. Nah, dan saksi-saksi yang lain, anak buahnya, yang lain bagian, semuanya tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan atau memberikan petunjuk lah. Paling tidak setidak-tidaknya memberikan petunjuk bahwa Napoleon Bonaparte berterima uang. Dan bukti video CCTV. Hanya berdasarkan bukti CCTV di lantai 1 kantornya Napoleon Bonaparte, sedangkan Napoleon Bonaparte kan di lantai 11. Sayang, penyidik hanya menyita video di lantai 1 CCTV. Seharusnya kan di lantai 11. Itu kan banyak sekali, ada berapa 10 atau berapa lah CCTV itu. Jadi artinya sebenarnya betul pada hari itu Tommy Sumardi datang ke kantornya Napoleon tapi di lantai 1, bukan lantai yang ketahuan lantai 1 gitu. Dia lantai 1, iya. Ya, apakah dia ke lantai 11 atau tidak itu nggak ada buktinya gitu ya. Nggak ada buktinya. Dan memang dia beberapa kali juga berusaha menemui Tommy Sumardi dan gagal karena Napoleon Bonaparte-nya tidak ada di tempat, ada lagi rapat dan sebagainya. Hanya 1 kali dia sempat bertemu kalau tidak salah itu pada waktu menjelang buka puasa. Gitu. Nah, dan semua menyatakan, saksi-saksi yang menyatakan semua termasuk Prasetyo yang mengantarkannya pada waktu itu menyatakan ya Tommy Sumardi tidak membawa apapun, ya kan? Kalau mau dilihat uang itu kan tidak mungkin dimasukkan di dalam kantong. Uang sebanyak itu. Ya anggap aja lah uang 3 miliar karena itu pecahan uang Singapura ya dengan uang US dollar. Dan itu oleh Napoleon Bonaparte pada tanggal-tanggal yang dia disangkakan itu dikasih bukti yang kuat, yaitu baik CCTV, jam, menit dan lain sebagainya maupun dame uang. Kira-kira kalau uangnya yang sekian jumlahnya, kalau uang ratusan ribu damenya sekian tebalnya. Kalau uangnya ini itu udah sampai hakim juga menyatakan ya ini uang yang seperti ini nggak akan mungkin, ini kan apalagi kalau ribuan. Dan ada ketidaksesuaian keterangan. Orangnya Joko Chandra menyatakan meyakinkan betul dia memberikan uang itu dalam bentuk pecahan 100-an dolar Singapura. Ya, yakin dan dia foto, ada fotonya, jam fotonya kan di foto jamnya ada keterangannya. Nah, begitu juga pada waktu Tommy Sumardi mengatakan dia ketemu dengan Napoleon Bonaparte, itu pada waktu itu dia menerima uang dengan orangnya Joko Chandra, itu dia dari menit-menit jamnya, berdasarkan hasil forensik digital. Itu dihadirkan hasil forensik digital dan saksi forensik digital, seperti itu. Nah, jadi tidak ada fakta, hanya menjadi keterangan 1 orang. Itu dalam hukum pidana, itu namanya keterangan 1 orang tidak bisa dijadikan bukti, dia bukan alat bukti. Itu ada namanya
ada teorinya ya, unus testis, nullus testis seperti itu, tidak bisa dipegang. Tapi apa yang terjadi? Yang ini yang kita laporkan yang kedua. Ternyata di dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa Napoleon Bonaparte betul menerima uang dari Tumi Sumardi berdasarkan dikuatkan dengan keterangan saksi A, B, C, D. Padahal keterangan A, B, C, D itu tidak pernah ada baik dalam BAT maupun di dalam fakta persidangan. Artinya hakim membuat fakta baru, hakim membuat keterangan ini pelanggaran betul. Nggak bisa dia seperti itu, membuat mengada-ngada. Nah itu yang kita lakukan laporan yang kedua ke KAI, dua pelanggaran itu. Yang ketiga adalah pada waktu Napoleon Bonaparte diperiksa sebagai saksi kasusnya Prastya Utomo, kan mereka ini di-split. Nah, kasusnya Prastya Utomo dioleh saksi, 3 orang yang pada waktu itu diminta keterangan sebagai satu Tommy Sumardi, yang kedua Napoleon Bonaparte, yang ketiga saya lupa anak buahnya Napoleon Bonaparte, yang ajudannya atau yang di resepsionis. Kan dia kan jenderal. Biasanya kan sebelum nunggu ada yang staf penerima tamu itu. Nah, 3 orang tersebut. Nah, yang menarik itu adalah mereka diminta keterangan memang secara terpisah kan, sehingga tidak boleh saling mendengar. Itu biasa itu di pengadilan, itu teknis persidangan. Nah, pada waktu setelah mereka disumpah untuk memberikan keterangan itu, yang diambil keterangan pertama itu adalah Tommy Sumardi. Napoleon Bonaparte kan tidak tahu apa yang diterangkan oleh Tommy Sumardi. Selesai Tommy Sumardi seperti itu, baru masuk Napoleon Bonaparte menanya. Nah, ditanya waktu proses pertanyaan itu, pada waktu JPU menanyakan teknis apa yang dimaksud dengan red notice, apa yang dimaksud dengan DPU dan bagaimana prosedurnya dan sebagainya, itu adalah sedang menjelaskan betul Napoleon Bonaparte lagi sedang menjelaskan itu, di tengah-tengah hakim melakukan instruct, ya kan, menyelah pembicaraan itu, langsung menyatakan gini saja saksi ini betul nggak terima uang, nah, langsung seperti itu pada tanggal sekian dari Tommy Sumardi. Langsung seketika dijawab oleh Napoleon, saya tidak menerima uang. Buktikan saja kalau saya terima uang. Ini buktikan, tunjukkan buktinya saya. Oke, kalau begitu panggil lagi Tommy Sumardi-nya. Nah, Tommy Sumardi yang belum sempat pulang masuk lagi, tapi sayangnya Tommy Sumardi bukan dihadirkan di ruang sidang, di tengah-tengah sidang. Dia hanya duduk di ruang di luar itu, duduk di kursi pengunjung. Nah, ini menurut saya ini sidang jalanan yang terjadi ini. Jadi sekali lagi hakim menyatakan, oke, saksi, saya ingin betul-betul minta keterangan. Betulkah Anda pada tanggal sekian menerima uang sekian dari Tommy Sumardi? Dijawab oleh Pak Napoleon, tidak. Diulangi lagi 2 kali sempat dia bertanya. Ini ada konsekuensi keterangan bohong seperti itu. Siap seperti itu. Langsung dia menanyakan pada Tommy Sumardi dengan jaraknya di luar itu. Bagaimana Tommy Sumardi? Apakah Anda betul telah memberikan uang? Siap Pak, saya memang betul memberikan uang. Nah, jadi dari luar bangku, di luar area ruang sidang, hanya pengunjung. Dan ini nggak boleh, dia telah melecehkan betul ketua pengadilan, ketua majelis yang juga merangkap ketua pengadilan, betul-betul telah melecehkan betul harkat dan ketinggian dan marwah pengadilan. Dia buat sidang itu menjadi sidang jalanan. Seharusnya bolehkah dia untuk mengkompres? Boleh. Dia panggil lagi ke dalam. Oke, kalau kayak gitu, ini ada 2 keterangan yang berbeda. Sekarang semuanya kedua-duanya disumpah dalam rangka untuk konfrontir. Itu bisa, tapi itu tidak dilakukan oleh hakim. Nah, keterangan-keterangan itulah yang dijadikan oleh hakim dalam rangka pertimbangan untuk menghukum Napoleon Bonaparte. Ini luar biasa hakimnya. Jaksa menuntut 3 tahun, hakim menambah 1 tahun menjadi 4 tahun hukumannya. Nah, naik pengadilan tinggi, ya kan, tetap 4 tahun. Nah, itu yang sekarang proses kasasi. Kita lihat bahwa kehilapan hakim menerapkan hukum itu proses memori kasasi, bagian dari laporan kita ke KAI. Jadi 3 itu Mas Hersu laporan kita ke KAI, dan alhamdulillah KAI merespon. Kemarin juga KAI telah berkirim surat dengan kita untuk melengkapi. Dia minta kan kita memberikan rekaman kan, pembicaraan dan rekaman pada waktu saksi-saksi yang dikatakan menyatakan Napoleon Bonaparte itu menerima uang, itu kan ada keterangan saksi-saksi. Kita lampirkan juga rekaman suara maupun waktu konfrontir yang dilakukan sidang jalanan itu. Nah, kita kasih. Tapi KAI minta kita yang mentranskrip, ya nggak apa-apalah. Itu membantu KAI, kita transkrip. Dalam waktu dekat kita akan lampirkan lagi itu hari Senin atau hari Selasa. Biasanya apa keputusan dari Komisi Yudisial ini kalau ada kasus-kasus semacam ini diajukan pada mereka? Ini kan kalau kasus yang model seperti ini, biasa ini kan ini karena menyangkut masalah perilaku dan penegakan disiplin hakim, ya kan. Sampai adalah tingkat yang tertinggi itu rekomendasi pemecatan. Ya kan, pemecatan
atau skor dan lain sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena ini kita melihat bahwa karena sidang ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, ya kan tentunya kita berharap bahwa proses persidangan ini cacat dan batal demi hukum itu. Tapi kita tidak itu yang kita inginkan. Kita ingin menegakkan sama-sama menegakkan marwah pengadilan itu. Maka ini jelas menurut kita sudah memenuhi. Maka tidak lain maka harus pertama yang harus dicopot dulu dia dari pengadilan. Nah, terus diperiksa berikut. Kalau memang itu memang ada unsur kesengajaan, kan tidak mungkin kita menyatakan unsur ketidaktahuan seperti itu. Maka tidak ada lain menurut saya daripada mengotori kewibawaan pengadilan, layaknya mereka semua harus dipecat jadi hakim. Oke. Nah, ini supaya kita membantu lagi pemirsa ya. Ada berapa klaster dalam kasus Joko Chandra ini ya? Ya. Itu ada klaster kejaksaan, dalam hal ini Pinangki. Pinangki itu kelihatannya menjadi operatornya ya, dari sentral dari itu semua ya. Kalau di kepolisian itu ada kasus Brigjen Prasetyo Utomo, kemudian Kepala Divisi Hubungan Internasional, kalau dulu Interpolnya Mabes Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, terus di situ ada juga Tommy Sumardi ya kasus. Tommy berapa tahun ya divonis berapa tahun dia ya? Tommy Sumardi kayaknya dihukum 4 tahun juga ya. 4 tahun juga ya. Ada lagi sebenarnya harusnya klaster dari Departemen Kehakiman dong, ya kan? Imigrasi. Ya, kehakiman. Kan karena ini kan berkaitan dengan penghapusan red notice atau penghapusan daftar merah sehingga daftar merah cekal ya sehingga Joko Chandra bisa keluar masuk di Indonesia kan itu ya kasusnya ya. Nah sekarang pertanyaan saya apa sih isi perbincangan antara Tommy Sumardi dengan Brigjen Prasetyo Utomo dan juga dengan Irjen Pol Napoleon Bonaparte itu sehingga terkesan majelis hakim mencoba menghindari itu? Pertama gini Mas Ersu, tadi kan sudah menyebut klaster, terus tahapan ya. Tahapan pertama kasus Joko Chandra ini kan tahun 90-an kan, 48, yang kasus Kesi Bank Bali. Apapun Joko Chandra ya proses hukumnya, walaupun saya tidak setuju sesungguhnya karena Joko Chandra itu kan dibebaskan di kasasi ya seperti itu karena ini dianggap kasus perdata pada waktu itu. Tapi kejaksaan mengajukan PK dan dia dihukum 2 tahun, uang yang sebesar 540 miliar itu disita oleh negara. Tapi berdasarkan dokumen dan informasi yang kami dapat, uang 540 itu kayaknya gaib itu. Itu bisa ditelusurin enggak sih? Uang itu kalau dia sudah disita ke negara, kapan penyitaannya? Bagaimana proses pengaliannya ke kas negara dan sebagainya seperti itu. Dan itu eksekutornya kejaksaan. Oke. Pertanyaan, apakah betul kejaksaan telah melakukan eksekusi terhadap kasus uang 500? Nah, di dalam BAP, ini mulai ngeri-ngeri sedap nih Mas Ersu. Di dalam BAP Joko Chandra dia menjelaskan, ya kan, bagaimana dia mau diperas katanya pada waktu itu, gitu loh. Uang 540 miliar itu oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengeksekusi itu minta uangnya dibagi 2, jadi 270 M, 200, dan ini melibatkan tokoh-tokoh. Nah, itu yang dimaksud salah satu dalam pembicaraan itu, diantaranya itu, gitu Mas Ersu. Ya, nah, jadi Joko Chandra ini sebenarnya juga korban juga ya, korban prasana pras ini dia ya. Ya betul juga. Cuman dia sayangnya dia orang yang tidak baik sebagai warga negara. Seharusnya kan setelah dia ada putusan dia jalanin dong putusan itu seperti itu. Jadi dia tidak termasuk, walaupun dia di prasana di pras ini mungkin dari sejak awal, tapi dia bukan sebagai warga negara yang baik karena dia melarikan tanggung jawab hukumnya, itu kan dia buron berapa tahun. Nah pertanyaannya kenapa? Nah kejaksaan terus siapa pada waktu itu yang jaksa yang harus mengeksekusinya? Nah itu sekarang ini itu kayaknya masuk sudah di elit-elit kejaksaan sekarang ini loh. Ini banyak melibatkan elit-elit kejaksaan. Jadi orang boleh curiga dong pemotongan diskon dari yang gila-gilaan itu dan kemudian sikap dari jaksa yang tidak mengajukan mengajukan PK ya mengajukan PK tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung ini sebagai seolah ini adalah upaya memutus mata rantai pejabat yang lebih tinggi dari Pinangki lah. Cukup berhenti sampai di Pinangki saja gitu. Karena pada waktu Pinangki diperiksa secara internal itu ada BAP-nya. Itu ada BAP-nya. Nah, ada BAP-nya, saya udah dapat BAP-nya itu kan dapat dari nanti dulu sebentar. BAP kalau nggak salah ketika kasus Pinangki ini kan kemudian terjadi kebakaran ya di. Nah, ya itu ada lagi. Jadi pada waktu dia diperiksa Pinangki di dalam pemeriksaan internal dia menyebutkan ya kan
beberapa aktor-aktor dan petinggi-petinggi itu gitu loh, seperti itu. Apakah BAP-nya termasuk yang terbakar dalam Nah, kasus? ya, itu kan pas di lantai-lantai daerah-daerah sana seperti itu. Ya kan? Nah, itu kayak Mas Hersu ingat nggak dulu waktu kasus BI meledak, kan BI sempat terbakar juga dulu. Kayaknya modus itu Mas Hersu. Oke, lanjut. Jadi tadi saya mesti kritis nih. Bagaimanapun Anda ini kan pengacaranya Pak Napoleon Dumar. Iya. Anda pasti akan bela beliau walaupun Anda mengaku bahwa Anda aktivis anti korupsi dan sudah menyumpah sehingga percaya gitu. Ya. Nah, tapi jadi saya lanjut lagi. Dari klaster kejaksaan, pertanyaannya itu apa iya sih hanya Pinangki saja? Ini kan menyangkut hal yang besar. Ya kan? Ini pertanyaan apa iya sih Joko Chandra memang tidak bisa masuk Indonesia sebelumnya? Banyak menyatakan Joko Chandra itu udah warawiri ke Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi pertanyaan, kenapa Joko Chandra dia sudah bisa masuk warawiri ini mau mengurus lagi persoalan-persoalan dia yang seperti itu. Nah, ini juga melibatkan kan ada tersangka lain yang sudah terpidana juga, Anita Klopaking, ya kan? Acaranya Joko Chandra ya. Caranya Joko Chandra itu ya. Saya kenal juga dengan pengacara itu. Dan itu kan sempat mau mengurus fatwanya Mahkamah Agung pada waktu itu kan. Nah, berarti kan ada klaster Mahkamah Agung juga ini di sini. Wah, aduh, ini banyak sekali klaster ya. Yeah. Kalau ini lebih berbahaya dari klaster COVID ini. Karena lebih berbahaya klaster. Kalau kita kan tinggal kita injeksi dengan virus atau kita melakukan isoman di rumah kayak gitu loh. Kalau ini udah endemik karena kelakuan para penegak hukum kita yang udah kacau ini udah jadi endemik lagi, bukan pandemik lagi ini udah. Nah, jadi saya lanjut lagi ya Mas Hersu, ya kan? Nah, itu tidak mungkin. Nah, jadi kita lihat ada kasus pos yang disebutkan red notice atau penghapusan red notice dan ada imigrasi. Kasus yang tadi yang sudah kita bicarakan kan. Akhirnya kan kasus dan lain sebagainya itu kan banyak petinggi-petinggi kejaksaan juga yang bolak-balik ketemu dengan Joko Chandra. Itu banyak orang yang menyatakan banyak mereka ketemu itu, ya kan orang-orang itu seperti itu dengan Joko. Artinya warawiri itu kan tidak ada makan siang gratis sama Serso. Ya kan seperti itu. Ya bisa kita kategorikan apakah berdasarkan suka sama suka pemberian itu atau unsur pemerasan itu faktor yang kedua lah ya menurut saya. Nah yang sekarang ini artinya di kasus ini mulai mencuat ini adalah ini kasus pada waktu usaha untuk melakukan fatwa Mahkamah Agung gagal. Nah ini ada kisah balik lagi ini di balik kisah ini ada lagi kisah yang ngeri-ngeri sedap ya kan. Kenapa gagal kan di Tenggarai, ya ini di Tenggarai Anita Klopaking kan sangat dekat dengan petinggi-petinggi Mahkamah Agung seperti itu. Makanya Anika yang di sini perannya itu Anita Klopaking kan. Jadi ada peran yang dimainkan oleh Anita Klopaking, ada peran yang dimainkan oleh yang namanya Pinangki, tapi di unsur kejaksaan itu ada pengusahanya juga yang nggak tersebut juga. Ada Mr. R, saya tidak mau menyebut ada Mr. R juga yang memang warawiri juga. Oke. Fotonya cukup sempat beredar di media, saya kira ada foto dengan Joko Chandra, dengan Anita Klopaking dan ada dengan Pinangki ya. Nah, terus di media sosial itu sempat waktu itu juga beredar screenshot percakapan antara Anita Klopaking dengan Pinangki dan mereka masing-masing menyebut bapakku dan bapakmu. Bapakku. Itu siapa itu bapakku dan bapakmu mereka? Bapakmu itu kan kalau kita mau tarik kan Anita Klopaking kan dia mendekati klaster yang ada di Mahkamah Agung dong. Kalau si Pinangki kan dia di kejaksaan. Jadi bapakku menurut Anita Klopaking diduga, ini kita tidak mau menuduh ya, diduga betul yang ada di Mahkamah Agung seperti itu mungkin. Nah, dan ada foto-foto juga kedekatan Anita Klopaking dengan petinggi-petinggi Mahkamah Agung yang sudah pensiun. Saya nggak mau sebut namanya saja gitu. Ada foto-foto mereka itu gitu, seperti itu. Iya, dan itu sudah beredar luas juga di media dan media sosial ya. Saya kira tinggal gampang Anda kalau mau penasaran Anita Klopaking pernah berfoto bersama petinggi Mahkamah Agung siapa misalnya, bahkan gitu, ada wartawan yang menulis saya agak tersinggung juga tulisannya. Ada yang disebut klaster S3 Unpad. Saya kan alumni Unpad gitu loh. Oh, ini soalnya ada bercandaan Unpad itu katanya universitas pasti doktor. Saya kuliahnya serius dulu tuh Mas Hersu ya kan dan macam-macam terus katanya dan kebetulan memang banyak hal-hal yang terlibat ini hakim maupun
yang satu angkatan konon katanya dengan Pinangki dan sebagainya seperti itu. Ya. Karena jadi kalau urutannya ini Pinangki ini senior saya di Unpad. Oke. Kan gitu loh. Oh, jadi Anda nggak ketemu dong sama Pinangki ya? Dia sudah keluar, saya belum masuk malah. Ya, yang disebut klaster Unpad itu adalah para Pinangki dan ada pengacara, ada hakim juga, ada hakim dan sebagainya gitu ya. Ini menarik untuk dibongkar-bongkar lagi. Nah, balik lagi ke kasus Pak Napoleon. Jadi target ini apa, Pak Napoleon ini siap bongkar-bongkar karena orang jadi bertanya-tanya. Kalau kita lihat perannya Pak Napoleon itu, kalau toh dia menerima suap itu kan dia di pinggiran ya. Dia artinya hanya kalau yang berhak untuk menghapus red notice itu kan sebenarnya permintaan dari kejaksaan dan kemudian disampaikan kepada imigrasi, atau gimana itu yang benar? Jadi gini, Bang, memang sejak sejak Joko Chandra ini kabur, buronan, ya kan, lari dari menjalankan kewajibannya menjalankan hukumannya 2 tahun pada waktu kasus yang pertama itu, maka jaksa pada waktu itu mengajukan, ya kan, kepada kepolisian dalam hal ini Interpol, untuk membuat dia dalam red notice, ya kan, orang dalam pencarian itu. Nah, data itu kan ada di pusat Interpol internasional yang ada di Lyon, Paris, seperti itu, Prancis. Nah, data itu masuk, data itu kan ada kurun waktunya, ya kan. Nah, memang pada tahun 2004 itu dia sudah istilahnya daftar si Joko Chandra ini sudah tidak lagi, tapi dia belum hilang permanen, ya kan. Harus ditunggu 5 tahun berikut lagi. Nah, 5 tahun berikut lagi bahwa tidak ada dari negara yang bersangkutan untuk memperpanjang red notice tersebut, maka dia dengan sendirinya hapus hilang dari sistem itu sendiri. Jadi dengan sendiri, sama kayak kita, imigrasi, orang dicekal itu kan 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Setelah itu dia tidak boleh dicekal, maka hapus dalam sistem imigrasi seperti itu. Nah, sesungguhnya pada waktu itu memang, nah yang disebutkan tadi, berusaha sebagaimana usahanya si Tommy Sumardi ini, ya kan? Saya tidak tahu apakah saya tidak yakin juga ya, Joko Chandra tidak tahu bahwa status pencarian orang yang ada di Lyon dan Prancis itu dia tidak mengetahui bahwa dia sudah hilang itu. Saya nggak begitu yakin karena dia kan punya jaring menjaring kan, orang dia aja sahabatnya Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. Kan dengan akses yang dia ada, dia bisa gampang sekali mengakses apakah nama dia masih ada atau tidak ada, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi memang akhirnya datanglah pada tanggal-tanggal awal-awal bulan tahun 2020 itu ya, Muntuan itu mencoba untuk ketemu, diantar oleh Pak Tommy Sumardi. Dia menyatakan bahwa dia utusannya Joko Chandra, ya kan, melalui Tommy Sumardi menyampaikan untuk menghapus red notice dari Indonesia ke Lyon yang ada di Paris dan Prancis itu. Nah, Napoleon sebagai ketua atau kepala baru yang di Direktorat, ya kan, Hubungan Internasional Polri, yang itu Interpol, melaksanakan rapat. Ya, tentu rapat kan, karena itu ada permintaan, itu wajib dilaksanakan sebagai pelayanan publik, ya kan, karena wajib betul. Nah, di rapat setelah dicek, ternyata memang namanya ini sudah terhapus, ya kan, terhapus dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu ada surat menyurat yang dikirim oleh di Pumternya Mabes Polri ke Kejaksaan. Nah, itu jelas di dalam surat-surat itu sebenarnya ini menggambarkan apa betul dia terlibat Napoleon Bonaparte atau tidak. Nah, dari surat-surat ini amal justru memberatkan Napoleon Joko Chandra. Bagaimana orang memberatkan dikasih duit seperti itu? Dia menyatakan kepada pihak Kejaksaan Agung, ya kan, apakah masih membutuhkan namanya Joko Chandra ini untuk masih tetap masuk dalam data red notice. Kalau maka silakan sebagai aparat penegak hukumnya, karena dia ini kan kejaksaan pihaknya dan dia sebagai eksekutor untuk mengajukan seperti itu. Nah, surat menyurat itu berkali-kali kelihatannya enggan betul. Nah, ini kelihatannya enggan betul kejaksaan untuk memperpanjang itu. Nampak dari surat menyurat. Walaupun akhirnya kena ini si Joko Chandra ini juga harus ditangkap karena sudah mencuat. Kenapa mencuat tadi ini? Tak kala dia gagal. Nah, ini mulai ramai kasus ini. Tak kala dia gagal mendapat fatwa Mahkamah Agung. Kan dia awalnya mengurus fatwa Mahkamah Agung. Kata orang, sebagian rumor menyatakan ini ya informasi lah. Saya tidak ingin menyatakan rumor. Kalau rumor kan sesuatu yang tidak. Sebagai informasi menyatakan tidak cocok
angka dan dealnya seperti itu. Tarifnya nggak cocok. Tarifnya nggak cocok. Nah, ngeri. Terus? Karena tarifnya nggak cocok, maka usaha yang namanya fatwa itu tidak jadi. Maka mengambil opsi kedua, yaitu mengajukan PK. Nah, bagaimana mungkin ini menjadi persoalan mulai mencuat itu tak kala dia mengajukan PK. Orang yang buron bisa mengajukan PK. Nah, itu. Nah, mulai ribut. Ya. Nah, jadi sebenarnya perannya dari divisi Interpol gitu ya gampangnya ya. Divisi Interpol Mabes Polri itu cuma administratif saja ya. Administratif penghubung. Penghubung dari aparat penegak hukum kita yang ada di Indonesia ke Badan Interpol Internasional yang ada di Paris, Lyon, Perancis seperti itu. Nah, kalau imigrasi apa perannya jadinya di sini? Nah, nanti saya akan cerita nih berikut klaster imigrasi nih, Mas. Jadi setelah tadi kasusnya ini PK kan rame. Karena kasus ini rame betul, karena siapa yang harus melaksanakan hukuman ini kan kejaksaan dong. Kok jaksa tidak mau melaksanakan ini kan jadi rame. Nah, pihak kejaksaan bola ini kan harus gimana? Nah, mulailah dibuat isu penghapusan red notice itu. Kalau isunya ada temanya penghapusan red notice kan bukan di kejaksaan. Itu kan ada di kepolisian lembaganya seperti itu. Ini mulai lempar bola panas nih. Nah, lempar bola panas seperti itu. Nah, sesungguhnya kepolisian Indonesia tidak punya kewenangan untuk menghapuskan red notice itu sendiri. Dan itu sudah dijawab dalam surat menyurat. Nah, kenapa akhirnya Joko Chandra bisa ditangkap kembali? Karena itu usahanya Napoleon Bonaparte. Walaupun tidak memenuhi syarat untuk mengajukan lagi red notice, kan harus ada dari penegak hukum kejaksaan dengan syarat-syaratnya limitatif itu. Tapi karena hubungan baik selama ini Napoleon Bonaparte termasuk anak emasnya Interpol Internasional, karena ternyata berdasarkan keterangannya Indonesia inilah paling banyak menangkap buron-buron internasional. Divisi Interpol kita itu cukup dibanggakan. Bahkan yang mendapatkan bendera dari Amerika, penghargaan Amerika itu hanya 2 orang di Indonesia ini. Satu Kapolrinya pada waktu itu adalah Tito Karnavian, yang kedua adalah Napoleon Bonaparte seperti itu. Nah, karena hubungan itu maka keluar. Nah, dengan keluar itulah maka Joko Chandra bisa ditangkap. Kalau nggak mungkin bisa ditangkap seperti itu. Jadi perannya Napoleon Bonaparte inilah bisa menangkap Joko Chandra. Nah, logikanya orang yang berperan menangkap masa terima uang, ya kan nggak mungkin itu logisnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat klasternya imigrasi. Di imigrasi ini menyatakan berulang kali imigrasi itu menyatakan bahwa masih ada namanya Joko Chandra ini di dalam daftar cekal imigrasi, CS imigrasi. Tapi berdasarkan fakta-fakta persidangan pada waktu pejabat-pejabat imigrasi tersebut diminta keterangan, dia mengatakan apa yang disebut buron karena bukan kewenangannya imigrasi menerbitkan buron atau menyatakan bahwa red notice. Dia hanya memasukkan di dalam daftar imigrasi itu adalah dia termasuk orang yang dicekal. Nah, ternyata kalau berdasarkan undang-undang imigrasi ini keterangan saksi dari imigrasi bahwa sejak 2 kali 6 bulan ya kalau tidak ada perpanjangan lagi karena orang itu boleh dicekal hanya 2 kali 6 bulan. Artinya dengan sendirinya juga bisa terhapus dari daftar cekal imigrasi. Nah, kenapa sekarang sekonyong-konyong imigrasi meminta surat lagi menyuruh Tommy Sumardi ya kan karena ngurus Tommy Sumardi ini menyuruh Tommy Sumardi datang ke Kadipter yang Bapak Mabes Polri untuk supaya ada surat dari Mabes Polri menyatakan bahwa si Joko Chandra ini tidak masuk lagi dalam red notice seperti itu. Kenapa dia itu? Nah, jadi dia ingin membalikan lagi seolah-olah masih ada dan dia mengeluarkan itu. Nah, itu betul. Nah, itulah surat yang dibuat oleh markas besar yang divisi hubungan internasional Mabes Polri itu yang ditangani oleh Nugroho Wibowo yang menyampaikan informasi pembaharuan data ini tentang Joko Chandra ini sendiri yang DPU dan lain sebagainya seperti itu. Nah, alasan inilah yang kan dijelaskan berdasarkan data yang ada pada kita bahwa sesungguhnya nama Joko Chandra ini sudah hapus secara permanen dari daftar DPU internasional itu atau red notice internasional itu. Kenapa? Karena sudah ada jawaban dari sana. Nah, kita tinggal meneruskan. Nah, itulah yang ditandatangani oleh Nugroho. Nah, dalam konteks itulah sesungguhnya Napoleon Bonaparte pada waktu pemeriksaan awal itu dikatakan yang tidak bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak buahnya. Nugroho ini anak buahnya Pak Napoleon ya? Ya, Brigjen dia. Dia adalah sekretaris NCB.
karena dialah yang mengetahui itu, sekretaris eksekutif. Bahkan dialah yang bisa membuka. Napoleon pun sendiri tidak bisa membuka daftar atau namanya apa, ada kodenya ya, passwordnya. Yang bisa membuka itu adalah sekretaris NCB dengan Kapolri. Napoleon sebagai kepala udah nggak punya hak lagi dia. Dia harus bertanya dengan Nugroho. Dan ada juga kan surat-surat Nugroho itu cukup berkali-kali ke imigrasi itu menyatakan. Nah itu berdasarkan itulah maka imigrasi katanya menghilangkan daftar cekal tadi. Pertanyaannya, apakah betul imigrasi menghilangkan daftar cekal dari suratnya hubungan internasional Mabes Polri? Dan tidak ada hubungannya sesungguhnya itu. Kan tidak punya kewenangan, seharusnya dia tanya dong kepada kejaksaan. Ini daftar cekal ini masih masuk atau enggak? Kan itu hubungan itulah yang ada MOU antara 3 lembaga, Kementerian Hukum HAM, dalam hal ini imigrasi, kejaksaan, dan kepolisian. Nah seharusnya imigrasi nanyanya bukan kepada Kadip Humter ini, dia harusnya nanya kejaksaan itu Mas Hersu, seperti itu. Nah ini yang menurut saya ada kejanggalan. Ada orang juga mengatakan jangan-jangan ini nembak di atas kuda kayak gitu. Oke, nah sekarang ini pertanyaan saya kira pertanyaan publik dan juga yang saya coba akan tanyakan pada Anda, mengapa kemudian dengan bahasa cara berpikirnya Pak Napoleon dan Anda sebagai lawyernya, Pak Napoleon dikorbankan dalam kasus? Nah, karena itu bisa nanti ketahuan itu dari daftar suara itu. Itulah makanya saya nggak berani juga ini. Orang hakim aja nggak berani kok buka itu di pengadilan, apalagi saya. Jadi nggak dibongkar dulu nih ya. Iya dong, kita Pak Napoleon sudah punya, pokoknya punya. Dan kalau dibongkar bakal bikin heboh ya. Iya, itulah wawancara, pernyataan di mana uang terima itu, siapa yang digunakan untuk apa-apa saja, dalam rangka kepentingan apa saja. Kita sama-sama tahu pada waktu itu ada proses waktu penggantian Kapolri dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Sekarang siapa yang punya rekaman ini? Kan berarti udah diserahkan pada hakim dong. Selain Pak Napoleon, siapa lagi yang sudah punya rekaman? Pak Napoleon Bonaparte, ya kan, melalui kuasa hukumnya sudah saya serahkan juga kepada Komisi Yudisial. Sudah saya serahkan juga kepada Hakim Mahkamah Agung, kita lampirkan pada waktu kita memorikan. Saya berharap ada 2 yang bisa membuka rekaman itu. Satu adalah Komisi Yudisial, yang kedua adalah Mahkamah Agung gitu. Karena pengadilan negeri nggak berani buka. Ya. Saya katakan aja dia nggak berani lah buka seperti itu. Ya. Oke. Kalau Anda sendiri juga nggak berhak buka, saya akan tanya aja. Apa sih implikasinya kalau sampai rekaman itu dibuka? Kalau implikasinya bahwa Napoleon tidak bersalah, ada pihak-pihak lain yang bersalah tentang uang itu. Nah kalau pada nggak berani buka, berarti ada orang-orang besar dong, ada big fish dong yang terlibat. Oh iya, kan ada di samping rekaman, kan ada 2 rekaman. Ada rekaman di klasternya kepolisian, ada rekaman juga di klasternya kejaksaan. Kan pernah dengar namanya Kingmakers? Belum. Apa itu? Oh ada juga di samping kasus-kasus ini muncul yang namanya Kingmaker seperti itu. Ini nama-nama, ini ada hubungannya ke petinggi-petinggi Republik ini gitu loh. Ini ada hubungannya juga dengan pilkada-pilkada, pembiayaan pilkada-pilkada seperti itu. Oh, ini seru rupanya ya. Dari klaster Pak Napo, dari klaster kepolisian ini kita bisa berharap terbuka klaster-klaster lain gitu ya. Ya, dari kejaksaan juga harus buka klaster-klaster lain. Dari imigrasi kita bisa buka klaster sampai di mana di Kementerian Hukum itu, siapa yang terlibat sampai puncuk yang di mana seperti itu. Gitu loh. Saya agak pesimis kalau dari kejaksaan karena Pinangki sendiri kan sudah dapat diskon sangat besar. Dan hanya satu kan, hanya Pinangki saja. Seperti itu. Padahal kerja Pinangki sendiri seperti itu. Kan nggak mungkin. Kan ini kan kasus besar dan perlu dia lapor. Itulah yang disebut di dalam rekaman percakapan bapakku dan bapakmu itu. Oke, saya hormati Anda karena nggak mau buka apa perbincangannya. Oh, ini pertama amanah dari Pak Napoleon Bonaparte, pihak pengadilan. Yang kedua, saya agak takut tuh nggak seberani dulu Mas Hersu. Oh, oke. Dengan peristiwa-peristiwa kita kan lihatnya peristiwa-peristiwa sekarang ini kelihatannya gampang betul orang menghilangkan nyawa orang di jalanan kan. Iya. Tapi Anda jamin, Anda garansi bahwa kalau itu dibuka itu bakal heboh ya? Heboh, gitu loh. Dan kita berharap sebenarnya seperti kayak yang di MK dulu gitu loh. Bahkan di dalam saya udah dengar pemimpin penjaraan itu. Ya bahkan waduh ini ada grand design untuk ini, grand design untuk ini, tenang saja.
nanti kita bisa atur-atur. Udah kayak gitu, sama betul kayak percakapan Anggodo dulu. Ya. Baik, Bung Ahmad Yani, pengacara dari Irjen Polisi Napoleon Bonaparte, mantan kepala, kalau itu mantan ya, mantan kepala. Tapi biasanya wartawan kan punya investigasi, dia bisa dapat saja itu biasanya rekaman-rekaman itu bisa juga. Kalau wartawan kan boleh kan ngebongkar. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Mas Hersu. Ya. Salam sehat ya, jaga kesehatan. Sehat. Yuk.